kita di Sopeng ini, kami tadi sudah melaksanakan rapat dengan Forkopimda dipimpin oleh Pak Sekda untuk menyikapi adanya suara-suara orang tua yang ingin sekolah ke anaknya. Maka itu kami tangkap, kemudian kami adakan 2 kali rapat di kantor ini, tanggal 12 dengan tanggal 14. Nah, tadi kita penentuan, maka ada kesimpulan yang kita ambil tadi tentang persiapan pembelajaran tatap muka langsung pada satuan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Memperhatikan implementasi dan melakukan penyesuaian keputusan bersama 4 menteri terkait pelaksanaan pembelajaran di zona selain merah dan oranye, yakni di zona kuning dan hijau, untuk dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan seharusnya dipatuhi selama pandemi COVID-19. Prioritas utama pemerintah adalah untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, keluarga dan masyarakat pada umumnya, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19. Ini sesuai taklimat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2020 berkaitan dengan penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Bagi daerah yang berada di zona oranye dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan belajar dari rumah, disingkat BDR. Kondisi pandemi COVID-19 tidak memungkinkan kegiatan belajar mengajar berlangsung secara normal. Terkhusus kita di Sopeng ini ada sebanyak 253 sekolah dasar dan 19 madrasah ibtidaiyah serta 38 sekolah menengah pertama dan 31 madrasah sanawiyah. Semuanya masih melakukan pembelajaran jarak jauh PJJ dengan sistem daring dalam jaringan dan luring di luar jaringan atau kombinasi antara daring dan luring. Berdasarkan hasil rapat kami bersama pada tanggal 12 dan 14 Oktober 2020 beberapa hari yang lalu, telah disepakati bahwa sebanyak 66 SD dan ada 8 SMP yang mengusulkan tatap muka langsung dari 74 sekolah yang telah bermohon untuk tatap muka langsung. Saat ini sementara kami masih melakukan kajian yang mendalam, menganalisa dan memverifikasi masalah-masalah yang bakal timbul tentang kesiapan sekolah dengan segala sarana dan prasarana pendukung yang ada, terutama kesiapan orang tua. Di samping itu, memperhatikan surat edaran Gubernur Provinsi Selatan nomor 443/7126 Distrik tanggal 16 Oktober 2020 tentang perpanjangan masa belajar di rumah sejak tanggal 19 sampai dengan 31 Oktober 2020. Jadi mulai hari ini Senin tanggal 19 sampai 31 Oktober 2020. Prosedur pengambilan keputusan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara bertingkat seperti pada surat keputusan bersama sebelumnya. Pemda, kantor, kanwil, kemenang dan sekolah memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah daerah atau sekolahnya dapat mulai melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi bukan berarti ketika sudah berada di zona hijau atau kuning, daerah atau sekolah wajib mulai tatap muka, tetapi tetap mengikuti ketentuan yang ada berkaitan dengan pelaksanaan PJJ di masa pandemi COVID-19. Sekalipun daerah sudah dalam suasana hijau, zona hijau dan kuning, Pemda sudah memberikan izin dan sekolah sudah kembali memulai pembelajaran tatap muka, orang tua atau wali tetap
memutuskan untuk anaknya tetap melanjutkan belajar di rumah atau ke sekolah. Jadi fokus di sini kewenangan ini ada pada orang tua. Meskipun kita sudah mau tatap muka tapi orang tua tidak mau, tidak boleh paksa orang tua. Meskipun misalnya orang tua mau maka itu akan kita kaji. Karena kita khawatirkan adanya klaster baru muncul, misalnya ada klaster persekolahan. Nah, berdasarkan pemetaan tersebut, zonasi daerah dilakukan pada tingkat kabupaten kota. Dikecualikan untuk pulau-pulau kecil. Zonasinya menggunakan pemetaan risiko daerah yang dilakukan oleh Satgas COVID-19. Seperti kita kan di Sopen ini, kita rencanakan dulu kasih keputusan di bawah, ada 16 pulau pinggiran. Kemudian kita coba ada sekolah yang kurang muridnya tidak sampai dengan 15. Nah, kemudian ada sekolah yang berada di lokasi desa yang belum pernah terpapar, ya, dari Matabulu, desa Empungan, kemudian desa Bulue, itu kita. Nah, setelah kita rapat dengan baik, berdasarkan pertimbangan dari sekian banyak tokoh-tokoh kita, baik dari pendidik maupun dari PGRI, organisasi profesi, Dewan Pendidikan, kita terima semua masukan, sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran tatap muka ini belum bisa dimaksimalkan. Meskipun sudah banyak tanda tangan dari orang tua, tapi kita perlu kajian-kajian yang mendalam. Dan kita coba melihat permasalahan yang ada, karena dikhawatirkan inti persoalan itu jangan sampai nanti zona hijau Sopen ini dicederai oleh klaster sekolah. Nah, kita tidak mau ada klaster sekolah. Kita kan tahu bahwa ada sekolah sekarang guru yang kena, ada operator yang kena. Ya, dia bukan di klaster sekolah. Karena dia misalnya bukan di sekolah terjadi, tapi karena dia keluar daerah. Nah, ini yang kita khawatirkan, sehingga kami tadi mengambil inisiatif bahwa untuk SD yang bersangkutan dalam SD Lembang, kita jangan dulu ada yang datang sebelum disterilkan. Disemprot, disinfektan, guru-gurunya, karena kepala sekolahnya menelepon, sebenarnya jangan dulu datang ke sekolah sebelum steril betul. Bersihkan betul-betul sekolah ini, dan kita sarankan agar supaya Dinas Kesehatan mengadakan swab kepada segenap orang-orang yang pernah kontak dengan mereka yang 2 orang ini. Kita kan tahu satu guru nama Ibu Musdalifah, yang satu lagi operator namanya Rizky. Tempatnya di Jalan Esa Ibu Musdalifah, Rizky-nya di Lembang. Iya, di Jalan Bakti. Nah, sekarang ini sudah disemprot kembali oleh tim gugus. Nah, inilah sehingga berdasarkan pengamatan dan kita lihat seperti itu, kita mendengar, kita melihat, maka tadi diputuskan oleh pejabat, PJS Bupati, Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, bersama Pak Sekda yang pimpin rapat, maka diputuskan untuk sementara kita tunda dulu pembelajaran tatap muka, dan kita akan kaji lebih dalam hal-hal yang perlu kita betul-betul perhatikan, karena kita lebih mementingkan keselamatan dan kesehatan anak kita. Saya kira itu. Memang Pak Kadis, waktu pertemuan dengan orang tua siswa, apa permintaan orang tua siswa? Permintaan orang tua siswa 97% dia mau sekolah. Iya, karena itu yang jadi permasalahan. Orang tua, rata-rata orang tua ini tidak bisa menjadi guru di rumah. Tidak bisa menjadi guru. Ada 2 faktornya tidak bisa menjadi guru. Yang kedua faktor kesibukan. Pulsa. Kemudian kita juga ini kalau ada bantuan pulsa, disiapkan untuk 1 bulan, hanya 3 hari dipakai anak, berarti bukan untuk pembelajaran. Iya, ada hal-hal lain yang dilakukan. Nah, jadi ditunda Pak Kadis ditunda untuk sementara, dan kita kaji ulang kembali. Iya, kita kaji ulang, kita mau kaji mendalam lagi. Iya, dan itu kajiannya nanti kami tadi berkomitmen bahwa kita semua mengkaji. Iya. Kalau terkait dengan surat edaran gubernur yang